Sejarah Islam yang kita kenal hari ini, ekspansi besar-besaran, ilmuwan cemerlang dan imperium yang membentang dari Spanyol hingga India, ternyata bermula dari sebuah pertempuran kecil di padang pasir. Seandainya takdir berkata lain ketika itu, mungkin saja arah sejarah manusia hari ini terbentuk dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Tahun 624 Masehi, di sebuah lembah bernama Badar, sekelompok pasukan muslim yang baru saja terusir berdiri menghadapi kekuatan Quraisy yang jauh lebih besar. Pertempuran itu tampak sangat sederhana, namun dari sanalah lahir sebuah kekuatan yang kelak mengubah jalannya sejarah dunia. Pada tahun 610 Masehi, di usia 40 tahun, Muhammad bin Abdullah menyendiri di Gua Hira, mendekatkan diri kepada Allah sambil merenungi kehidupan masyarakat Arab yang saat itu syarat dengan kemusyrikan dan ketidakadilan. Di sanalah menurut riwayat, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, menandai awal kerasulannya. Nabi Muhammad sendiri berasal dari kabilah Bani Hashim, bagian dari keluarga terhormat yang telah melahirkan banyak pemimpin dari suku paling berkuasa di Mekah, yaitu suku Quraisy. Kekuatan Quraisy sendiri bersumber dari kendali mereka atas jalur perdagangan di pantai barat Jazirah Arab yang membentang hingga Yaman, Syam, dan Mesopotamia. Ia sendiri terlibat aktif dalam perdagangan, dan karena kejujurannya, ia dikenal dengan gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Tak lama setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad mulai menyampaikan pesan tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan menentang segala bentuk penyembahan berhala yang dilakukan oleh masyarakat Makkah. Pesan ini pun segera ditantang oleh para pemimpin suku Quraisy, terutama karena mengancam status sosial, ekonomi, dan religius mereka. Sebagai akibatnya, kaum muslimin awal menghadapi cemoohan, tekanan sosial hingga penyiksaan fisik. Meski demikian, dakwah terus berlanjut hingga semakin banyak orang menerima Islam. Pada masa itu, paman Nabi, Abu Thalib yang menjadi pemimpin kabilah Bani Hashim masih mampu melindungi beliau, meski hal ini menimbulkan ketidaksenangan besar di kalangan pemimpin Quraisy lainnya. Namun perlindungan Abu Thalib tidak serta-merta menghentikan kekerasan dan penyiksaan Quraisy, dan kaum muslimin pun tetap mengalami penderitaan. Pada tahun 615 Masehi, Nabi Muhammad memerintahkan sebagian pengikutnya untuk hijrah ke negeri Habasyah atau kerajaan Aksum, tempat mereka bisa berlindung di bawah kekuasaan Raja Kristen yang adil atau An-Najasyi. Namun 4 tahun kemudian, pada 619 Masehi, Abu Thalib wafat dan bersamanya hilang pula perlindungan bagi Nabi Muhammad. Kini kaum Quraisy lebih leluasa menindas dan mempersekusi Nabi dan para pengikutnya tanpa penghalang. Meski begitu, kabar tentang kemunculan seorang nabi telah tersebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Di utara, penduduk kota Yathrib mendengar kabar tentang ajaran baru itu. Mereka kemudian mengirim utusan untuk menemui Nabi, dan setelah memahami ajarannya, mereka bersumpah untuk setia kepada beliau. Ketika tekanan di Makkah semakin berat dan muncul upaya pembunuhan terhadap Nabi, beliau pun memerintahkan kepada pengikutnya untuk berhijrah ke Yathrib, kota yang kemudian dikenal sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah yang berarti migrasi atau perpindahan dan menjadi tonggak awal kalender Islam. Di Madinah, kaum muslimin disambut oleh penduduk lokal yang kemudian disebut Ansor atau para penolong, sementara kaum pendatang dari Makkah disebut Muhajirin atau para perantau. Dua kelompok ini membentuk masyarakat Islam pertama yang bersatu karena persamaan iman yang menjadi fondasi bagi terbentuknya kekuatan politik dan sosial Islam yang mandiri. Namun keberhasilan Nabi Muhammad membangun komunitas baru di Madinah tidak diterima begitu saja oleh Quraisy. Mereka menganggapnya sebagai ancaman terhadap dominasi mereka di semenanjung Arabia. Untuk menekan umat Islam, Quraisy memutus seluruh hubungan dagang dan sosial dengan kaum muslimin di Madinah. Bahkan seluruh harta dan properti kaum muhajirin yang ditinggalkan di Makkah disita oleh Quraisy. Tindakan ini membuat muslimin berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit dan pada saat yang sama memperkuat tekad mereka untuk melawan ketidakadilan tersebut. Konteks ekonomi juga turut memainkan peran besar dalam meletusnya konflik. Kota Makkah yang terletak di jalur dagang antara Yaman dan Syam, hidup dari arus dagang tahunan yang membawa rempah, tekstil, dan barang mewah dari selatan ke utara. Setiap tahun, Quraisy mengirim kafilah dagang besar ke Syam, melewati rute yang kini berada di sekitar wilayah Madinah. Nabi dan para sahabat yang kini tinggal di Madinah dan kehilangan seluruh harta benda mereka di Makkah,
melihat penyerangan terhadap kafilah Quraisy sebagai tindakan balasan yang adil atas penyitaan dan penindasan yang mereka alami sebelumnya. Hal inilah yang menjadi pemicu langsung Perang Badar yang merupakan konflik bersenjata pertama antara Muslim Madinah dan Quraisy Makkah. 2 tahun setelah hijrah atau tahun 624 Masehi, beredar kabar bahwa sebuah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan dari Makkah menuju Syam. Begitu kabar itu sampai kepada Nabi Muhammad, beliau memerintahkan sekelompok sahabat untuk bergerak menghadang kafilah tersebut. Namun karena kafilah itu telah lebih dahulu melintas beberapa hari sebelumnya, Nabi bersama para sahabat pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Madinah. Beberapa waktu kemudian, kafilah Makkah tersebut kembali ke selatan setelah memperoleh keuntungan besar dari perniagaannya. Kafilah itu membawa kekayaan milik penduduk Makkah dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sebanyak 1.000 unta yang membawa harta benda yang nilainya tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Namun, iringan-iringan besar itu hanya dijaga oleh sekitar 40 orang pengawal. Dengan perhitungan tersebut, Nabi tidak mewajibkan agar seluruh kaum muslimin ikut serta, tetapi beliau menyerahkan masalah ini kepada kerelaan mereka, sebab kali ini tidak akan terjadi bentrokan yang sengit dengan pasukan Quraisy. Maka berangkatlah Nabi dengan total sekitar 313 orang muhajirin dan ansor, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan pasukan Quraisy nantinya. Mereka hanya membawa 2 ekor kuda dan 70 unta yang ditunggangi secara bersamaan. Namun Abu Sufyan bukanlah orang biasa, ia dikenal sebagai orang yang penuh perhitungan. Dalam perjalanan pulang dari Syam, ia terus memantau rute-rute strategis dan menempatkan pengintai di sepanjang jalur. Ketika mengetahui berita pergerakan pasukan Muslim, Abu Sufyan langsung merubah rute kafilahnya ke arah pesisir barat Laut Merah, menjauh dari wilayah Madinah. Ia pun mengirim utusan bernama Damdam menuju Makkah guna meminta pertolongan kepada Quraisy untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka. Begitu Damdam tiba di Makkah, ia menyobek bajunya dan berteriak di depan Ka'bah sebagai simbol keadaan darurat di kalangan Arab. Mendengar kabar itu, seluruh Makkah bergejolak. Mereka segera menghimpun kekuatan besar, sekitar 1.300 pasukan bersenjata lengkap dengan 100 ekor kuda dan 600 baju zirah. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Jahal atau Amr bin Hisham, musuh bebuyutan Islam yang bersumpah akan menghapus nama Muhammad dari Jazirah Arab. Ketika kafilah dagang tersebut sudah berada di luar jangkauan kaum muslimin, Abu Sufyan mengirim utusan untuk melaporkan bahwa kafilahnya telah selamat. Mendengar kabar itu, Quraisy merasa lega. Harta mereka aman dan mereka pun berniat untuk kembali pulang. Akan tetapi, Abu Jahal menolak untuk mundur. Menurutnya, jika mereka kembali sekarang, kehormatan dan wibawa Quraisy akan hancur di mata suku-suku Arab lainnya. Ia berpendapat bahwa Muhammad dan pasukannya yang hanya berjumlah sekitar 300 orang pasti tidak siap untuk menghadapi pasukan besar mereka. Inilah saatnya pikir Abu Jahal untuk mengejutkan mereka dan menghabisi Muhammad untuk selamanya. Sebagian besar pemimpin kabilah Quraisy setuju dengan pendapatnya, meski sekitar 300 prajurit menolak dan memutuskan untuk kembali ke Makkah. Sisanya 1.000 orang pasukan Quraisy tetap melanjutkan perjalanan menuju Lembah Badar, di mana sejarah besar akan segera tercipta. Di saat yang sama, kaum muslimin yang tadinya hanya berniat menghadang kafilah dagang, tidak menyangka bahwa mereka akan berhadapan langsung dengan kekuatan militer terbesar yang pernah mereka temui. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menghindari peperangan, sebab jika pasukan Makkah dibiarkan bercokol di sekitar Madinah, sama saja dengan memberi angin segar kepada mereka untuk memantapkan posisi militernya dan melebarkan pengaruh politiknya. Pertempuran yang semula hanya direncanakan sebagai serangan kecil terhadap kafilah dagang, kini akan menjadi konfrontasi besar antara dua kekuatan. Ketika kedua pasukan memasuki wilayah Badar, Nabi Muhammad mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Salah satu sahabat dari kalangan Ansar, Hubab bin Al-Munzir, mengusulkan agar posisi pasukan dipindahkan di dekat sumur-sumur air, lalu menimbun sumur lain agar tidak bisa digunakan oleh musuh. Saran itu diterima oleh Nabi yang nantinya langkah ini terbukti sangat strategis. Dengan menguasai sumber air, pasukan Muslim memiliki kendali atas logistik dan daya tahan di medan perang. Sedangkan pasukan Quraisy yang datang dari arah Makkah harus bertempur di bawah terik matahari dengan keterbatasan air dan posisi yang tidak menguntungkan. Menjelang malam hari sebelum pertempuran, turunlah hujan di Lembah Badar.
Hujan itu memiliki dampak yang sangat berbeda bagi kedua belah pihak. Bagi pasukan Muslim, hujan itu menjadi sebuah keuntungan. Tanah di sekitar perkemahan mereka yang berpasir menjadi padat dan kokoh, memudahkan gerak pasukan dan menjaga mereka dari debu serta kehausan. Sebaliknya, bagi pasukan Quraisy yang berada di dataran rendah, tanah yang mereka pijak menjadi becek dan berlumpur, menghambat pergerakan kuda dan unta mereka. Dengan perkemahan yang dalam kondisi berlumpur dan pasukan tanpa cadangan air yang bisa diandalkan, Abu Jahal pun terlebih dahulu kalah strategi. Ketika fajar menyingsing di lembah Badar, dua pasukan pun saling berhadapan. Tak lama setelah itu, Al-Aswad Al-Makhzumi keluar dari barisan Quraisy seraya berkata, "Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan mengambil air minum dari kolam kalian, atau aku akan menghancurkannya, atau lebih baik aku mati karenanya." Namun langkahnya terhenti ketika disambut oleh sabetan pedang oleh Hamzah sehingga memutus betisnya. Meski terluka parah, Al-Aswad masih berusaha merangkak hingga ia tercebur ke kolam. Namun Hamzah kembali menebasnya hingga ia pun kehilangan nyawa. Tak lama setelah itu dari barisan Quraisy muncullah 3 prajurit terbaik mereka, Utbah, Syaibah, dan Al-Walid yang berasal dari satu keluarga. Dengan nada merendahkan, mereka menantang duel terbuka dan meminta lawan dari kaum muslimin. Pada awalnya, 3 orang dari kaum Ansar menyambut tantangan tersebut, tetapi Quraisy menolak. Mereka tidak ingin melawan siapapun selain dari kalangan muhajirin. Maka Nabi memanggil 3 pejuang terbaik, Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi, Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi yang masih sangat muda, dan Ubaidah bin Al-Haris, salah satu tokoh Quraisy yang telah memeluk Islam. Duel pun dimulai. Hamzah berhadapan dengan Syaibah, Ali melawan Al-Walid, dan Ubaidah menghadapi Utbah. Pertarungan berlangsung sengit. Dengan tebasan cepat, Ali menumbangkan Al-Walid sedangkan Hamzah menewaskan Syaibah. Namun Ubaidah terluka parah oleh tebasan Utbah. Akan tetapi sebelum Utbah dapat menghabisinya, Hamzah dan Ali datang membantu dan menewaskan Utbah bersama-sama. Ubaidah yang terluka kemudian dibawa kembali ke barisan Muslim dan beberapa hari kemudian menghembuskan napas terakhirnya sebagai syahid. Duel itu menjadi pembuka kemenangan moral bagi kaum muslimin, menegaskan bahwa semangat dan keyakinan bisa mengalahkan jumlah serta kekuatan. Kekalahan 3 jagoan Quraisy dalam duel membuat barisan mereka terguncang. Abu Jahal yang memimpin pasukan Quraisy tidak bisa menahan amarahnya. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang secara serentak, memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan Quraisy. Dari pihak pasukan Muslim, mereka berdiri dalam posisi bertahan sambil menembakkan panah ke arah pasukan Quraisy. Nabi pun kemudian memerintahkan mereka untuk menyerang. Beliau berjanji bahwa siapapun yang terbunuh dengan sabar dan penuh iman akan mendapatkan surga. Semangat pasukan Muslim pun semakin berkobar ketika Nabi mengatakan, "Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur." Masyarakat akan tercerai-berai dan akan berbalik. Dalam perang ini, Nabi menerapkan strategi baru yang belum pernah dikenal bangsa Arab sebelumnya, yaitu bertempur dalam barisan teratur. Pasukan Muslim membentuk barisan rapat layaknya sholat. Barisan depan berisi prajurit bertombak untuk menahan pasukan berkuda musuh, sementara barisan belakang diisi pemanah. Taktik disiplin ini menggoyahkan moral Quraisy yang jauh lebih besar jumlahnya dan menjadi salah satu faktor utama kemenangan kaum muslimin di Badar. Tak kala pertempuran semakin berkobar dan mencapai puncaknya, Nabi berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Begitu seriusnya beliau berdoa, hingga selendangnya jatuh dari pundak yang kemudian dipungut oleh Abu Bakar dan dikembalikannya kembali. Pertempuran pun berlangsung sengit. Pasukan Quraisy yang sejak awal datang dengan kesombongan mulai kehilangan semangat. Barisan mereka kacau, sebagian besar terpukul mundur oleh serangan pasukan kecil kaum muslimin. Di tengah kekacauan itu, Abu Jahal, pemimpin utama Quraisy, masih bertahan di garis belakang. Namun 2 pemuda Ansor, Mu'az bin Amr dan Mu'awis bin Afra, berhasil menyusup dan menyerangnya. Dengan beraninya, keduanya berhasil menebas Abu Jahal hingga roboh, meski keduanya juga mengalami luka berat. Tak lama kemudian, Abdullah bin Mas'ud datang memastikan kematian Abu Jahal. Melihat pemimpin mereka tewas dan barisan hancur, pasukan Quraisy pun panik dan melarikan diri. Beberapa di antara mereka terbunuh di medan perang dan sebagiannya lagi ditawan. Dalam pertempuran itu, sekitar 70 orang Quraisy terbunuh, termasuk di dalamnya banyak tokoh penting Mekah dan sekitar 70 orang ditawan oleh pasukan Muslim.
Sementara itu di pihak muslimin, 14 orang gugur sebagai syahid dengan rincian 6 dari kaum muhajirin dan 8 dari kaum ansor. Hari itu Lembah Badar menjadi saksi atas kemenangan pertama kaum muslimin atas Quraisy Makkah. Ketika Nabi menatap jasad Abu Jahal yang tergeletak, beliau pun mengatakan, "Inilah Fir'aun dari umat ini." Kemenangan di Badar menjadi titik balik besar bagi posisi Nabi Muhammad di Madinah. Sebelum perang, sebagian kelompok Yahudi dan munafik masih meragukan otoritas beliau, bahkan ada yang menunggu kekalahan muslimin untuk kembali berkuasa. Namun setelah kemenangan ini, seluruh Madinah memandang beliau bukan hanya sekedar pemimpin agama, melainkan pemimpin negara dan panglima yang disegani. Kabilah-kabilah di sekitar Hijaz mulai memperhitungkan kekuatan kaum muslimin. Perdagangan di jalur Mekah hingga Syam kini berada dalam jangkauan mereka, dan reputasi Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang cerdas tersebar luas. Kaum muslimin yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang tekanan kini berdiri dengan penuh martabat karena dunia Arab menyadari bahwa kekuatan baru telah lahir di Madinah. Sebelum Perang Badar, Islam hanya dikenal sebagai gerakan spiritual. Namun setelah kemenangan ini, Islam berubah menjadi kekuatan sosial dan politik yang nyata. Saat itu, Abu Sufyan yang tidak ikut bertempur karena sedang memimpin kafilah dagang, kini muncul sebagai pemimpin baru Quraisy. Ia bersumpah untuk tidak akan pernah membiarkan kekalahan ini berlalu tanpa membalas. Dari sinilah api dendam Quraisy menyala, yang kelak akan melahirkan perang-perang besar berikutnya, yaitu Uhud dan Ahzab.